Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan proposal business plan pada mata kuliah aplikasi kewirausahaan dengan bisnis, agensi desain dan periklanan, yaitu dengan One Studio, yang disusun oleh Fadli Ma'arif dengan NPM 2021 4350 2487, Dirga Eka Cahya 2023 4357 0065, Dian Mardiansyah 2021 4350 2481, Muhammad Rafli Salam 2021 4350 2473, dan Muhammad Yasir Azhar Ramadan 2021 4350 2485. Dengan isi sebagai berikut. Bab 1 ada pendahuluan. A. Latar belakang. B. Visi misi. C. Tujuan. D. Target sasaran. E. Analisis SWOT. Bab 2 ada rencana kegiatan. A. Profil produk. B. Jenis-jenis produk. C. Pemasaran. D. List harga. E. Positioning. F. Keunggulan produk. Bab 3 ada analisa keuangan. A. Peralatan. B. Bahan yang dibutuhkan. C. Operasional tempat. D. Perkiraan keuntungan. E. Estimasi balik modal. Dan bab keempat ada penutup. A. Saran. B. Kesimpulan. Bab pertama, pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam era digital yang terus berkembang, kebutuhan akan jasa pembuatan desain dan pemasaran produk semakin meningkat. Banyak perusahaan kecil dan menengah serta pengusaha individu sering menghadapi keterbatasan sumber daya dan keahlian untuk mengembangkan strategi desain dan pemasaran yang efektif. Desain yang menarik meningkatkan daya tarik visual produk, sementara pemasaran yang tepat membantu produk dikenal lebih luas, meningkatkan penjualan dan keberhasilan bisnis. Proposal ini mengusulkan pendirian bisnis jasa pembuatan desain dan pemasaran produk yang menawarkan layanan lengkap, mulai dari desain logo, kemasan, situs web, hingga manajemen media sosial dan strategi pemasaran digital. Tujuan utama bisnis ini adalah membantu klien meningkatkan visibilitas dan daya saing di pasar melalui solusi desain yang inovatif dan strategi pemasaran yang efektif. Dengan fokus pada kebutuhan klien dan hasil berkualitas, bisnis ini diharapkan menjadi mitra berharga bagi perusahaan dalam mencapai tujuan mereka, memperoleh kepercayaan dan kepuasan klien. B. Visi dan misi. Adapun visi dari bisnis ini adalah sebagai berikut. Menjadi agensi desain dan periklanan terkemuka yang dikenal karena kreativitas, inovasi, dan kemampuan untuk mengembangkan solusi pemasaran yang efektif dan berdampak tinggi, sehingga membantu klien kami mencapai keunggulan kompetitif di pasar global. Adapun misi dari bisnis ini adalah sebagai berikut. 1. Menyediakan layanan desain dan pemasaran yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan spesifik klien, memastikan hasil yang memuaskan dan berdampak positif. Yang kedua adalah terus berinovasi dalam setiap proyek untuk memberikan solusi kreatif yang tidak hanya memenuhi tetapi melampaui harapan klien. Yang ketiga, membangun hubungan jangka panjang yang kuat dengan klien, mitra bisnis, dan komunitas berdasarkan kepercayaan dan nilai tambah. Yang keempat, mendukung pengembangan profesional tim kami melalui pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan untuk memastikan mereka selalu up to date dengan tren dan teknologi terbaru. Yang kelima, mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial dalam semua aspek operasional kami, berkontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan. Tujuan bisnis ini adalah tujuan utama dari pendirian bisnis jasa pembuatan desain dan pemasaran produk adalah untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing klien di pasar. Kami berkomitmen untuk membantu klien menciptakan identitas visual yang kuat melalui desain yang menarik dan profesional. Dengan meningkatkan visibilitas produk, klien dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan memperkuat posisi mereka di pasar. Selain itu, kami bertujuan untuk meningkatkan daya saing klien dengan menyediakan solusi desain yang inovatif dan pemasaran yang tepat sasaran, sehingga produk mereka dapat bersaing lebih efektif di pasar yang kompetitif. Kami juga fokus pada memfasilitasi pertumbuhan bisnis klien. Melalui layanan kami, klien akan mendapatkan strategi pemasaran yang dirancang untuk meningkatkan penjualan dan keberhasilan usaha mereka. Layanan kami mencakup berbagai aspek mulai dari desain logo, kemasan, hingga manajemen media sosial dan strategi pemasaran digital, yang semuanya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap klien. Dengan menyediakan solusi menyeluruh ini, kami memastikan
bahwa setiap aspek dari pemasaran dan desain produk klien dikelola dengan baik dan mendukung tujuan bisnis mereka. Selain itu, kami berkomitmen untuk mengembangkan kemitraan yang berharga dengan klien. Fokus kami adalah pada kualitas layanan dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan klien. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat membangun kepercayaan dan kepuasan jangka panjang, menjadikan bisnis kami sebagai mitra yang andal dan berharga dalam perjalanan bisnis klien. Dengan demikian, kami tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis klien dalam jangka panjang. D. Target atau sasaran. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Alasan UMKM sering membutuhkan bantuan profesional dalam membangun brand awareness dan meningkatkan penjualan dengan layanan desain dan advertising yang terjangkau. Agensi dapat membantu mereka mencapai target pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing. 2. Startup dan perusahaan teknologi. Alasannya adalah karena startup dan perusahaan teknologi biasanya membutuhkan desain yang inovatif dan kampanye pemasaran digital yang efektif untuk menarik investor dan pelanggan. Agensi dapat menyediakan layanan yang mendukung pertumbuhan cepat dan ekspansi pasar. Yang ketiga, bisnis lokal. Alasannya adalah bisnis lokal seperti restoran, toko retail, dan layanan jasa memerlukan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik pelanggan di area tertentu. Layanan desain dan advertising yang disesuaikan dapat membantu mereka meningkatkan visibilitas dan menarik lebih banyak pelanggan. Yang keempat, perusahaan e-commerce. Alasannya, perusahaan yang beroperasi di sektor e-commerce memerlukan desain website yang menarik dan strategi pemasaran online yang kuat untuk meningkatkan trafik dan konversi penjualan. Agensi dapat menawarkan solusi end-to-end, mulai dari desain UI atau UX hingga kampanye pemasaran digital. Yang kelima, ada institusi pendidikan. Alasannya karena sekolah, universitas, dan lembaga pelatihan membutuhkan materi promosi yang menarik untuk menjangkau calon siswa dan orang tua. Agensi dapat membantu mereka dengan desain brosur, website, dan kampanye media sosial yang efektif. Yang keenam, ada organisasi non-profit dan LSM. Alasannya, organisasi non-profit dan LSM sering memerlukan kampanye yang kuat untuk meningkatkan kesadaran dan dana. Agensi dapat membantu mereka merancang kampanye yang menginspirasi dan menarik dukungan masyarakat luas. 7. Industri kesehatan. Alasan, rumah sakit, klinik, dan penyedia layanan kesehatan membutuhkan desain informatif dan kampanye edukatif untuk menjangkau pasien potensial dan meningkatkan kesadaran tentang layanan kesehatan yang mereka tawarkan. Agensi dapat membantu mereka dengan desain materi edukatif dan kampanye kesehatan. Lalu 8. Perusahaan properti dan real estate. Alasan, perusahaan properti memerlukan materi pemasaran yang menarik untuk menjual atau menyewakan properti mereka. Agensi dapat menyediakan layanan desain brosur, iklan digital, dan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan properti. 9. Perusahaan mode dan retail. Alasan, perusahaan di sektor mode dan retail memerlukan desain yang menarik dan kampanye pemasaran yang efektif untuk menonjol di pasar yang kompetitif. Agensi dapat membantu mereka dengan desain logo, kemasan produk, dan kampanye media sosial. 10. Klien internasional. Alasannya, agensi yang memiliki kemampuan untuk melayani klien internasional dapat memperluas pasar mereka dan meningkatkan pendapatan. Jadi dengan menyediakan layanan yang disesuaikan untuk pasar global, agensi dapat membantu perusahaan internasional dalam membangun brand mereka di berbagai negara. Lalu di sini ada analisis SWOT. Ya, 1, strength, yaitu kekuatan. Memiliki tim dengan keahlian dan pengalaman dalam desain grafis dan pemasaran digital. Lalu menawarkan berbagai layanan mulai dari desain logo, kemasan, hingga strategi pemasaran digital. Mengintegrasikan kreativitas dengan konsep-konsep pendidikan yang menghasilkan solusi desain yang inovatif. Lalu berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan tujuan klien sehingga layanan dapat disesuaikan dengan baik. Yang kedua, weakness, yaitu kelemahan. Membutuhkan investasi awal yang signifikan untuk perangkat lunak desain dan alat pemasaran. Lalu ketergantungan pada teknologi.
ketergantungan tinggi pada teknologi dan perangkat lunak terbaru yang memerlukan pembaruan rutin. Lalu menghadapi persaingan dari banyak agensi desain dan pemasaran yang sudah mapan. Setelah itu memerlukan manajemen proyek yang efektif untuk mengkoordinasikan berbagai aspek layanan dan memastikan kualitas. Yang ketiga, opportunities, yaitu peluang. Pertumbuhan bisnis kecil dan menengah yang memerlukan layanan desain dan pemasaran profesional. Lalu, peningkatan adopsi teknologi digital yang membuka peluang untuk layanan berbasis online. Setelah itu, potensi untuk menawarkan layanan yang sangat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap klien. Lalu, peluang untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi dan pemasaran lainnya untuk memperluas jangkauan layanan. Dan keempat itu adalah threats, yaitu ancaman. Perkembangan teknologi yang cepat memerlukan adaptasi dan pembaruan terus-menerus. Lalu ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi anggaran pemasaran dan desain perusahaan. Lalu persaingan harga diri penyedia layanan serupa yang dapat menekan margin keuntungan. Setelah itu, tantangan dalam menjaga kepuasan klien yang tinggi dan mempertahankan kualitas layanan di tengah permintaan yang meningkat. Di sini ada bab 2. Rencana kegiatan, A-nya itu profil produk. Satu ini ada nama usaha, yaitu One Studio. Kedua, produknya yaitu jasa desain, manajemen sosial media, dan pemasaran. Jenis usahanya itu dikategorikan jenis usaha jasa online. B. Jenis-jenis produk. 1. Desain grafis, yaitu kami mendesain logo, kemasan, brosur, dan materi promosi visual lainnya. Lalu desain situs web yang responsif dan estetik. Yang kedua, pemasaran digital. Pemasaran digital ini yaitu seperti manajemen media sosial, strategi pemasaran konten, dan kampanye iklan digital. Setelah itu optimasi mesin pencari atau SEO. Yang ketiga, layanan konsultasi. Konsultasi branding dan strategi pemasaran untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing klien. Lalu penilaian dan analisis kinerja kampanye pemasaran. C. Pemasaran. 1. Media sosial. Kampanye di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan LinkedIn sangat penting untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Di Instagram, kita dapat memanfaatkan fitur seperti Story, Reels, dan IGTV untuk menampilkan karya desain terbaru, tips desain, dan testimoni dari klien. Facebook Ads dapat digunakan untuk menargetkan demografi spesifik berdasarkan lokasi, usia, dan minat, sedangkan LinkedIn bisa digunakan untuk menjangkau klien, corporate, dan profesional. Dengan strategi media sosial yang konsisten dan terarah, kita dapat membangun brand awareness dan meningkatkan engagement dengan calon klien. Ya, kemudian ada website dan blog. Itu memiliki website profesional yang menampilkan portofolio desain, layanan yang mudah ditawarkan, dan informasi kontak adalah kunci untuk membangun kepercayaan klien. Blog yang berisi konten informatif dan edukatif mengenai tren desain, studi kasus, dan tips pemasaran digital, dan menunjukkan keahlian di dalam bidang ini. SEO yang baik akan membantu meningkatkan visibilitas website di mesin pencari, menarik lebih banyak pengunjung potensial yang mencari layanan desain dan pemasaran. Yang ketiga ada microstock dan portofolio online. Selain website pribadi, berjualan di platform microstock seperti Freepik, Adobe Stock, dan sejenisnya dapat membuka peluang baru untuk pendapatan pasif. Yang ketiga ada microstock dan portofolio online. Selain website pribadi, berjualan di platform microstock seperti Freepik, Adobe Stock, dan sejenisnya dapat membuka peluang baru untuk pendapatan pasif. Itu menjual karya di platform ini memungkinkan kita menjangkau pembeli dari seluruh dunia. Selain itu, memanfaatkan platform jasa online seperti Fiverr, Freelancer, dan Upwork dapat menarik klien yang mencari jasa desain dengan berbagai jenis anggaran. Portofolio online di situs seperti Behance, Dribbble, dan LinkedIn Showcase dapat memperlihatkan keahlian dan kreativitas kita kepada calon klien dan rekam industri. Yang keempat, ada referral program, yaitu program referral yang secara efektif untuk memanfaatkan jaringan klien yang puas untuk mendapatkan klien baru dengan menawarkan diskon atau intensif lainnya kepada klien yang mereferensikan layanan kita kepada orang lain. Kita dapat memperluas basis klien secara organik.
Itu referral dari mulut ke mulut seringkali lebih dipercaya dibandingkan dengan iklan tradisional karena berasal dari pengalaman langsung. Yang kelima, promosi mulut ke mulut. Yaitu promosi ini metodenya yang paling sederhana namun sangat efektif karena tidak memerlukan banyak biaya, yaitu memberitahukan keluarga, sanak saudara, dan teman-teman tentang layanan kita dan meminta mereka untuk membantu promosikan dan dapat meningkatkan visibilitas produk di kalangan masyarakat terdekat. Kepercayaan dari lingkaran terdekat sering kali menjadi langkah awal yang kuat untuk membangun basis klien yang lebih luas. Yang keenam, ada media promosi atau banner atau sponsorship, brosur, dan lainnya. Yaitu melakukan promosi besar-besaran melalui media fisik seperti banner, brosur, dan sponsorship. Acara lokal dapat meningkatkan visibilitas di komunitas secara sekitar. Banner dan brosur yang dirancang menarik dan mudah diingat akan membuat pesan kita lebih efektif. Dan selain itu, berpartisipasi dalam sponsorship acara lokal dapat meningkatkan brand awareness dan memperlihatkan komitmen kita terhadap komunitas. Yang ketujuh, ada partnership dan kolaborasi. Berkaitan dan berkolaborasi dengan agensi lain atau perusahaan teknologi dapat memperluas jangkauan besar dan menciptakan peluang baru. Kolaborasi dapat berupa proyek bersama, kampanye co-branding, atau bundling lainnya. Dengan bekerja sama, kita dapat memanfaatkan jaringan dan sumber daya masing-masing untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih besar. Yang kedelapan, ada event dan workshop. Yaitu mengadakan workshop dan seminar adalah cara yang efektif untuk berbagi pengetahuan dan membangun reputasi sebagai ahli di bidang desain dan pemasaran. Workshop dapat difokuskan pada topik seperti desain grafis, pemasaran digital, atau strategi branding. Acara ini tidak hanya membantu dalam edukasi, tapi juga dalam membangun hubungan dengan peserta yang bisa menjadi klien di masa depan. Selain itu, menjadi pembicara atau sponsor di konferensi dan acara industri dapat memperkuat posisi kita sebagai pemimpin pemikiran di bidang ini. Kemudian, ada list harga bisa kita lihat. Di sini untuk nama produk, logo, dan branding, kisaran harga yang dipatok adalah 300 sampai 1 juta. Keterangannya per paket. Yang kedua, mengelola dan manajemen sosial media dan iklan sosial media atau Instagram dan Facebook. Harganya sekitar 3 juta sampai 6 juta. Keterangannya per bulan. Yang ketiga, ada desain, banner, brosur, flyer, kemasan, pakaian, dan lainnya. Itu ada di kisaran harga 100 sampai 800 ribu rupiah. Keterangannya tergantung kesulitan pembuat. Yang keempat, desain web. Itu bisa kisaran antara 500 sampai 5 juta yang keterangannya adalah per paket. Yang kelima, optimasi mesin pencari atau SEO. Yaitu kisaran harga 750 ribu sampai 2 juta rupiah per bulannya. Yang keenam, ada iklan produk, yaitu kisaran harga 1 juta sampai 5 juta tergantung dari like, share, dan FYP-nya. Kemudian lanjut ke G, yaitu positioning. On Studio menempatkan diri sebagai agensi desain dan periklanan yang inovatif dan berfokus pada kebutuhan klien. Kami mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan desain grafis dan pemasaran digital yang mencakup seluruh spektrum kebutuhan branding dan promosi. Target utama kami adalah UMKM, startup, bisnis lokal, serta perusahaan e-commerce dan internasional yang sedang mencari solusi kreatif dan efektif untuk meningkatkan visibilitas daya. Keunggulan produk. Yang pertama, layanan menyeluruh. One Studio menawarkan berbagai layanan mulai dari desain logo, kemasan, brosur, hingga manajemen media sosial dan strategi pemasaran digital. Ini memungkinkan klien mendapatkan solusi komprehensif yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Yang kedua, tim berpengalaman. Kami memiliki tim profesional dengan keahlian dan pengalaman dalam desain grafis dan pemasaran digital. Yang ketiga, pendekatan kreatif dan inovatif. Dengan mengintegrasikan kreativitas dan konsep-konsep pendidikan, kami menghasilkan solusi desain yang inovatif dan menarik yang dapat meningkatkan engagement dan daya tarik visual produk klien. 4. Fokus pada kualitas dan kebutuhan klien. Kami berkomitmen untuk memahami kebutuhan dan tujuan setiap klien secara mendalam. Yang kelima, teknologi dan alat terbaru. Kami menggunakan perangkat lunak dan alat pemasaran terbaru untuk memastikan efektivitas dan efisiensi setiap proyek. Yang keenam, harga kompetitif. Kami menawarkan harga yang kompetitif untuk berbagai paket layanan,
memungkinkan klien dari berbagai skala usaha untuk mengakses layanan berkualitas tinggi tanpa membebani anggaran mereka. Yang ketujuh, jaringan dan kolaborasi. Kami menjalin kemitraan strategis dengan agensi lain dan perusahaan teknologi untuk memperluas jangkauan layanan dan menciptakan peluang baru bagi klien kami. Selanjutnya di bab 3, ada analisa keuangan. Yang pertama ada peralatan, biaya-biaya bisa dilihat untuk dari harga-harga dan jumlah serta total. Untuk yang kedua ada bahan-bahan yang dibutuhkan, bisa dilihat seperti yang di file share screen. Untuk ada harga, jumlah, dan total. Yang ketiga, yang C, operasional tempat. Bisa dilihat juga dari share screen, ini perkiraan untuk sewa tempat, wifi, dan listrik. Yang keempat, perkiraan keuntungan. Target bisa dilihat dari beberapa yang ada di sini, yang ada di share screen, ada logo branding, mengelola, desain banner, desain web, otomatis, mesin pencari SEO, dan iklan produk. Yang kelima, estimasi balik modal. Profit kotor bulanan bisa dilihat berdasarkan rincian estimasi, biaya operasional, profit bersih bulan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadli Marif dengan NPM 2021-4350-2487. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya dari kelompok 3, yaitu bab 4, penutup. Nah, kesimpulan, Business One Studio memiliki potensi besar untuk berhasil dalam industri desain dan perikanan digital. Dengan menawarkan layanan yang komprehensif, mulai dari desain logo, kemasan, brosur, hingga manajemen media sosial dan strategi pemasaran digital. One Studio mampu memenuhi kebutuhan klien dari berbagai sektor. Keunggulan bisnis ini terletak pada tim profesional yang berpengalaman, pendekatan kreatif dan inovatif, serta penggunaan teknologi terbaru untuk memastikan kualitas dan efektivitas layanan. Fokus utama One Studio adalah memahami kebutuhan dan tujuan klien secara mendalam, yang memungkinkan mereka memberikan solusi yang benar-benar sesuai dan memuaskan. Selain itu, dengan harga yang kompetitif, One Studio dapat menjangkau berbagai skala usaha tanpa membebani anggaran klien. Jaringan kolaborasi yang luas juga membantu dalam memperluas jangkauan layanan dan menciptakan peluang baru. B. Saran. Satu, pengembangan tim dan pelatihan berkelanjutan. Mengingat pentingnya keahlian dan pengetahuan terkini dalam industri desain dan perikanan digital, disarankan agar One Studio terus mendukung pengembangan profesional tim melalui pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan. Ini akan memastikan bahwa mereka selalu up to date dengan tren dan teknologi terbaru, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih inovatif dan efektif. 2. Peningkatan strategi pemasaran. Meskipun One Studio sudah memiliki strategi pemasaran digital yang baik, meningkatkan upaya pemasaran dengan fokus pada SEO dan analisis kinerja pemasaran dapat membantu mencapai audiens yang lebih luas dan meningkatkan visibilitas bisnis. Gunakan data analitik untuk memahami perilaku pelanggan dan mengoptimalkan kampanye pemasaran akan sangat bermanfaat. Diversifikasi layanan. Untuk memperluas basis klien dan meningkatkan pendapatan, One Studio dapat pertimbangan untuk menambah layanan baru seperti produksi konten video, pemasaran influencer, dan konsultasi branding. Diversifikasi layanan akan membuat bisnis lebih menarik bagi berbagai tipe klien industri. Fokus pada kepuasan dan retensi klien. Membangun hubungan jangka panjang dengan klien harus menjadi prioritas utama. Ini dapat dicapai melalui layanan yang berkualitas tinggi, komunikasi yang efektif,
dan respon cepat terhadap kebutuhan dan umpan baik klien. Program loyalitas atau diskon untuk klien setia juga dapat meningkatkan retensi klien. Ekspansi jaringan kolaborasi, mengembangkan kemitraan strategis dengan agensi lain dan perusahaan teknologi akan membantu konsorsium perluas jangkauan layanan dan menciptakan peluang baru. Kolaborasi ini dapat membuka akses ke sumber daya dan pasar yang lebih luas yang akan mendukung pertumbuhan bisnis. Terima kasih telah menonton video presentasi kami. Kami dari kelompok 3 mengucapkan bila ada salah kata atau perbuatan yang tidak mengenakan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.